Well, I talk about Cyril Gane. I feel, honestly, RC, like he's like the evolution of mixed martial arts at the heavyweight division. Because I know Francis is big and Francis is powerful. We've seen guys like that before. Derek Lewis is like that. We have not seen a Cyril Gane, though. A guy that moves in the way that he moves, that can pick you apart, that can keep you at range and do the things that he's done. That's why I'm so interested in this fight between Derek and Cyril. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. UFC 265 baru saja berakhir. Dan men, pertandingan ini bikin hari Minggu kemarin benar-benar semangat dari pagi. Main card langsung dibuka dengan pertandingan Rafael Fiziev melawan Bobby Green yang mendapatkan penghargaan Fight of the Night dari UFC. Bobby Green yang sudah senior di panggung UFC ini dikira hanya akan menjadi batu loncatan untuk Rafael Fiziev yang berada di rekor 9 kali menang dan hanya 1 kali kalah itu. Dan meskipun Rafael mendominasi di ronde pertama dan kedua, Bobby Green seolah kerasukan dan membalikan keadaan di ronde ketiga. Meskipun tidak berhasil membalikan papan skor, usahanya ini memberikan dia bonus $50.000 dari UFC sebagai Fight of the Night. Dalam post-fight interviewnya, dengan bercanda, Rafael Fiziev menantang Hasbulla untuk menandatangani kontrak. Lucu memang. Tapi gue masih penasaran sampai sekarang, kenapa sih Hasbulla bisa terkenal banget? Soalnya, teman-teman gue yang gak kenal MMA pun tahu sama Hasbulla ini. Yang tahu kenapa Hasbulla bisa seterkenal itu tulis di kolom komentar ya. Dilanjutkan dengan pertandingan kelas welterweight, ranking 6 welterweight Vicente Luque versus ranking 5 Michael Chiesa. Kedua fighter ini bisa dibilang masternya submisi. Untuk Chiesa sendiri, dalam rekor MMA-nya ia tidak pernah menang melalui TKO atau knockout. Kemenangan dalam rekornya selalu datang melalui submisi dan penilaian juri. Untuk itu sudah dipastikan bahwa pertandingan ini akan berlangsung seru di ground. Pasalnya, Vicente Luque dengan sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu-nya itu pasti akan berani untuk meladeni Chiesa di bawah. Dan benar saja, setelah menghancurkan wajah Vicente Luque, Chiesa membawa pertandingan ini ke bawah setelah men-takedown Luque dan langsung mengamankan posisi full mount. Luque berusaha keluar dari posisi ini dan memberikan punggungnya. Chiesa langsung memasukkan tangannya mencari celah untuk melakukan rear naked choke. Namun defense Luque sangatlah baik untuk tetap mengamankan lehernya itu. Karena sulit masuk ke bawah dagu, akhirnya Chiesa memilih untuk melakukan neck crank, kuncian yang dulu pernah membunuh Conor McGregor. Namun Luque pun bisa kembali lepas. Dan tidak membiarkan Luque kabur, Chiesa kembali mencoba rear naked choke. Namun kali ini kunciannya terlambat masuk. Tidak kehabisan akal, Chiesa mengambil tangan Luque untuk melakukan percobaan armbar. Namun Luque pun dengan cepat mengamankan tangannya itu. Adu kekuatan dan teknik terjadi, hingga akhirnya Chiesa menyerah dengan percobaan submisinya itu. Dengan posisi lutut masih sama-sama menempel, dengan sigap, Luque langsung mengunci leher Chiesa dengan Dark Choke, kuncian andalan Tony Ferguson. Chiesa mencoba menyelamatkan dirinya dengan roll depan. Namun sayang, kuncian Luque sudah terlanjur dalam. Atas plot twist dan adu teknik ground yang sangat cantik itu, Dana White menghadiahi Vicente Luque bonus Performers of the Night sebesar $50.000. Pertandingan selanjutnya dari kelas bantamweight, sang legenda Jose Aldo melawan Pedro Munoz. Dan men, gue melihat penampilan Jose Aldo kemarin bagaikan melihat Jose Aldo yang dulu. Kecepatan kombinasi pukulan yang dikombinasikan dengan tendangan kakinya benar-benar memanjakan mata pecinta combat sport. Apalagi ketika ngeliat body shotnya yang benar-benar tajam. Yang membuat penampilan Jose Aldo ini semakin spektakuler adalah performanya yang seperti mesin. Makin berjalannya ronde, makin jadi. Mengingat dulu Jose Aldo dikenal sebagai fighter yang memiliki kekurangan di gas tank.
Tapi kemarin, di ronde ketiga, pukulannya masih tetap cepat. Atau malah lebih cepat. Itu mengapa dalam ngobrol seru bersama Bung Bram kemarin, Bung Bram gak setuju kalau Jose Aldo yang kemarin bagaikan Jose Aldo yang dulu. Menurut Bung Bram, Jose Aldo yang kemarin adalah Jose Aldo yang lebih baik. Karena dia berhasil menemukan dirinya yang baru. Pendapat Bung Bram ini mengingatkan gue kepada quotes George St. Pierre dulu, yang berkata, atlet hari ini lebih baik daripada atlet kemarin. Dan sehebat apapun atlet hari ini, atlet hari esok akan lebih baik. Dan jika saya tidak mengakui hal ini, berarti saya menghina semua atlet di UFC saat ini. Berarti saya bilang olahraga ini tidak berkembang. Dan itu tidak benar. Olahraga ini semakin berkembang. Seni bela diri terus berkembang. Teknologi latihan juga terus berkembang. Dan otomatis, fighter-fighter juga terus berkembang. Itu mengapa untuk bisa berkompetisi di masa sekarang, Jose Aldo juga harus menjadi sosok fighter yang lebih baru. Dan itulah yang ia buktikan kemarin malam. Bicara tentang berkembangnya olahraga ini, gua rasa kata-kata itu sangat tepat untuk membahas bahasan utama kita, yaitu perebutan sabuk juara interim UFC Heavyweight antara Derrick Lewis versus Ciryl Gane. Lewat sudah masa di mana fighter heavyweight hanya bermodalkan badan besar dan satu pukulan keberuntungan. Kini, sudah masanya kelas heavyweight pun berisikan fighter-fighter dengan teknik dan fight IQ yang tinggi. Semua itu dibuktikan dalam pertandingan kemarin. Melihat dari persenjataan Ciryl Gane yang lebih lengkap, serta rekor MMA-nya yang masih tak terkalahkan, menuju pertandingan ini Ciryl Gane lebih diunggulkan oleh Bandar. Derrick Lewis di angka plus 280 dan Ciryl Gane di angka minus 365. Tapi hal ini bukanlah hal yang baru bagi Derrick Lewis. Di pertandingan sebelumnya pun Derrick Lewis menjadi underdog dalam pertandingannya melawan Curtis Blades. Dan bahkan di angka yang lebih jauh. Tapi dalam pertandingan, Derrick Lewis mampu mendaratkan pukulan kematiannya itu. Mengingat liarnya olahraga ini, di mana segala hal bisa terjadi, kemungkinan Derrick Lewis bisa mendaratkan kembali pukulan kematiannya itu mungkin-mungkin saja. Tapi sekali lagi, pertandingan kemarin menunjukkan evolusi dan perkembangan dari olahraga ini. Derrick Lewis dibuat mati kutu dengan betapa teknisnya Ciryl Gane bergerak. Di ronde pertama, Derrick Lewis bahkan hanya mampu mendaratkan 3 pukulan saja. Selain distance management yang sangat cantik, menurut gua hal yang juga cantik di pertandingan kemarin adalah jabnya Ciryl Gane. Derrick Lewis berulang kali mengusap matanya, namun wasit membiarkan, karena yang dilakukan Ciryl Gane bukanlah colok mata, melainkan jab Ciryl Gane memang terlampau cepat. Menuju pertandingan ini orang-orang memprediksi, kalau pertandingan berakhir melalui TKO, maka Derrick Lewis. Tapi kalau berakhir melalui penilaian juri, maka Ciryl Gane. Ternyata Ciryl Gane mengagetkan dunia dengan memutarbalikkan semua itu. Ia mengalahkan Derrick Lewis dengan TKO. Dan gua rasa ini sudah menjadi rencana Ciryl Gane dan timnya sejak awal. Melihat 2 pertandingan terakhirnya yang datang melalui penilaian juri, gua rasa Ciryl Gane ingin membuat pernyataan tegas. Oleh karena itu, ia tidak takut untuk menerjang maju. Dan Ciryl Gane berhasil memberikan pernyataan tegas tersebut. Sabuk juara interim adalah tiket emas untuk melawan sang juara sesungguhnya. Itu mengapa perebutan sabuk juara UFC Heavyweight nanti akan semakin menarik. Keduanya mantan rekan satu gym, keduanya sama-sama memulai karir MMA-nya di Prancis, dan keduanya sama-sama berada di puncak UFC Heavyweight. Dana White berencana untuk menggelar pertandingan mereka di Prancis, yang pastinya akan menghasilkan tiket penjualan yang lebih fantastis. Sang juara Francis Ngannou pun angkat bicara atas pertandingan kemarin. Katanya, "Saya rajanya kawan. Mereka hanya bertanding untuk ranking contender. Malah kontender ranking 2 sebenarnya. Karena bagi saya, Stipe lah kontender ranking 1 sebenarnya." Gue seneng banget ngelihat Francis Ngannou memberikan respect seperti ini kepada Stipe ketika UFC sendiri tidak memberikan respect kepada The God of Heavyweight. Dan sekaligus menutup video fight recap ini dia cuplikan ngobrol seru MMA bareng Bung Bram kemarin yang bahas pertanyaan dari brother Gufron Halim yang bertanya, nasib Stipe Miocic ke depannya kira-kira bakal gimana ya? Dari Gufron Halim tanya, bagaimana nasib Stipe? Tadi juga ada di chat juga tadi ada yang banyak nanya mengenai Stipe. Nah, kalau menurut saya nih Bung,
kemarin kan Stipe sempat sakit hati terus dia ke One Pride. Nah ternyata Dana White punya cara nih buat istilahnya merayu Stipe kembali dengan tawaran pertandingan lawan John Jones. Dan kabarnya Stipe sudah mengiyakan, udah setuju, udah say yes. Yang jadi masalah, John Jones belum memberikan jawaban. Kalau menurut saya ini fight yang tepat lah untuk John Jones. Walaupun dia istilahnya number one pound for pound. Oke lah, dulu alasan dia ingin langsung melawan champion, ingin langsung title fight karena dia punya status itu, dia number one pound for pound. Nah sekarang dengan adanya sabuk interim, terbantahlah itu interim pokoknya yang lawan champion berikutnya. Nah jadi John Jones butuh istilahnya, gak mungkin kan dia harus nunggu lagi mau sampai kapan John Jones gak tanding tapi ngakunya fighter, harus tanding dong. Nah menurut saya Stipe ini lawan yang tepat. Dari istilahnya Stipe ini bukan orang sembarang kok, dia the god of heavyweight kok. Kalau John Jones menang dapat nama kok. Kalau menurut Bung Bram gimana nih? Kalau menurut aku benar, itu cocok. Karena satu, aku nggak pernah secara umum ya, kalau aku aku nggak setuju kalau orang pindah kelas langsung pindah ke ini, langsung mencoba untuk title fight. Kecuali kalau dia mau coba champ ya. Kecuali kalau dia mau tarung di 2 tempat, dia belum lepas. Tapi kalau dia udah lepas, dia bilang dia mau pindah, dia mau pindah. Aku kurang setuju. Karena ya itu aja, nggak ada poinnya aja gitu. Karena kalau kamu kalah, kalau dia sampai kalah juga agak, kalau dia sampai kalah juga salah juga. Kalau menang juga championnya nanti malah diapain gitu kan, dianggap nggak legit gitu loh. Benar. Nah jadinya ini sebetulnya karena begitu saya juga setuju banget. Kenapa? Stipe itu dia kan udah punya rekornya bagus. Coba dia ada title defense di heavyweight yang paling banyak kan, 3 kali terbanyak sepanjang sejarah. Terbanyak sepanjang sejarah dia punya itu. Dia terus dia juga dia udah punya itu walaupun baru kalah. Jadinya kalau dengan John Jones itu yang dianggap arguably tidak pernah dikalahkan. Ya come on lah, cuman yang DQ 12-6 elbow itu. 12-6 elbow. Nah, dengan posisi ini siapa kalau mau nggak lawan orang yang baru ex former champion yang masih ada momentumnya? Masih ada momentumnya, benar. Masih ada momentumnya, apalagi yang bukan. Iya kan? Iya. Ini menurut aku sempurna itu. Benar Bung, sempurna banget. Yang paling bagus. Demikian Fight Recap kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.